Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan inklusi di sekolah dasar. Yang pertama, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah agar dapat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang di dalamnya adalah yang pertama, peserta didik, kedua, kurikulum, ketiga, guru ketenagakerjaan, yang keempat, pembelajaran, yang kelima, penilaian dan sertifikasi, yang ketujuh, sarana dan prasarana, kedelapan, manajemen sekolah, dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, yaitu pendidikan integratif, yaitu pendidikan yang di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan anak reguler pada umumnya dalam satu pembelajaran di dalam suatu sekolah. Yang keempat, yaitu segregatif, yaitu pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus atau ABK terpisah dari anak reguler pada umumnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunagrahita, yaitu seseorang yang mengalami masalah dalam perkembangan mentalnya. Yang selanjutnya yaitu tunanetra. Tunanetra adalah gangguan pada bagian penglihatan baik secara total maupun sebagian. Yang selanjutnya yaitu tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami masalah pada fungsi pendengarannya yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu tunalaras, merupakan suatu gangguan di mana seseorang sulit untuk beradaptasi antara dirinya dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu tunadaksa, merupakan suatu gangguan pada alat gerak seseorang yang mengakibatkan seseorang sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baik dalam pendidikan maupun lingkungan sosial. Yang selanjutnya yaitu disleksia, merupakan kesulitan untuk membaca atau kesulitan untuk mengartikan kata-kata. Yang selanjutnya yaitu disgrafia, merupakan kesulitan untuk menulis. Gangguan ini karena kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Yang selanjutnya yaitu diskalkulia, merupakan gangguan dalam berhitung yang mengarah pada bidang studi matematika. Yang selanjutnya yaitu lambat belajar. Ini merupakan suatu gangguan karena anak sulit sekali menangkap pembelajaran pada hari itu dibandingkan dengan anak lainnya karena faktor IQ, faktor keturunan, dan faktor lainnya. Yang selanjutnya yaitu cerdas istimewa dan bakat istimewa. Ini merupakan jenis anak berkebutuhan khusus karena mereka memiliki IQ di atas rata-rata dan mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata. Yang selanjutnya yaitu autis. Autis merupakan masalah atau gangguan pada perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa, komunikasi, interaksi, dan perilaku seseorang atau seorang anak. Dan yang terakhir yaitu ADD atau ADHD, merupakan suatu kelainan otak yang dapat mempengaruhi keseharian seseorang di rumah maupun di sekolahan. Ciri-ciri ADHD atau ADD yaitu 1. Kurangnya perhatian, yang kedua hiperaktif, dan yang ketiga impulsif. Dan yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang A yaitu sistem penyelenggaraan. Menurut Permendikbud nomor 70 tahun 2003 itu sudah mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang B yaitu identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar ini
Yang B ini berperan untuk mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenisnya yang kita bahas di awal tadi. Yang C yaitu guru pendamping khusus. Guru ini bertujuan untuk membantu anak dalam proses pembelajaran agar anak lebih mudah dalam menangkap pembelajaran yang berlangsung. D yaitu desain kurikulum dan pembelajaran. Desain kurikulum dan pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar mereka mudah dalam mengikuti pembelajaran. Yang E yaitu program perancangan individu atau PPI. Program ini disesuaikan dengan kebutuhan anak agar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang terakhir yaitu F, evaluasi pembelajaran, yaitu penataan program pendidikan dan peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Dan materi yang terakhir yaitu kekuatan pendidikan. Yang pertama yaitu pusat layanan klinis. Pusat layanan klinis ini adalah layanan untuk mengatasi seseorang yang mempunyai masalah atau gangguan pada kesehatan. Yang kedua yaitu partisipasi orang tua, yaitu peran orang tua dalam mendukung dan menjaga anak agar dapat belajar di sekolah, di rumah maupun di mana saja. Yang ketiga yaitu pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, yaitu pendidikan aktif yang membentuk kelompok-kelompok kecil yang di dalamnya terdapat perbedaan tingkat IQ agar mereka dapat saling berinteraksi. Yang keempat dan yang terakhir yaitu sistem dukungan sekolah dan pemerintah, yang berkaitan dengan pemerintah yang membuat peraturan dan sekolah yang menjalankan peraturan itu dengan sebaik-baiknya. Sekian materi dari pendidikan inklusi. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.